Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyakit kolibasilosis dalam rangka memenuhi tugas CBL1, mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Fasya Nabila dengan NIM 22095111121 dari kelas B. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu ada latar belakang, pembahasan, kemudian diikuti dengan kesimpulan. Kolibasilosis merupakan penyakit yang pada umumnya menyerang saluran pencernaan hewan dan atau manusia yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli patogen. Bakteri E. coli merupakan bakteri flora normal pada saluran pencernaan hewan dan manusia, sehingga bakteri ini diisolasi dari feses. Selain menyerang saluran pencernaan hewan, E. coli patogen juga menyerang saluran pernapasan, terutama pada unggas, yang disebabkan oleh strain avian patogenik E. coli atau APEC yang dikenal dengan penyakit koliseptikemia. Pada umumnya, kolibasilosis menyerang hewan muda maupun dewasa, namun sangat peka pada hewan muda atau menjelang saat hewan disapi seperti unggas, babi, sapi, dan herbivora lain. Dampak penyakit kolibasilosis yaitu penurunan berat badan, penurunan produktivitas, kerugian ekonomi, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kasus kolibasilosis telah dilaporkan di berbagai negara di dunia. Di Indonesia sendiri, penyakit ini ditemukan pada ayam pedaging maupun petelur di berbagai daerah. Bagi industri perunggasan, kolibasilosis mempunyai arti ekonomi yang penting karena menyebabkan tingginya ayam yang diafkir, penurunan kualitas karkas dan telur, serta kualitas anak ayam atau dog. Di samping itu, adanya infeksi E. coli dapat merupakan faktor pendukung timbulnya penyakit kompleks pada saluran pernapasan, pencernaan atau reproduksi yang sulit ditanggulangi. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama merupakan etiologi. Kolibasilosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri E. coli patogen. E. coli merupakan golongan famili bakteri Enterobacteriaceae dan salah satu bakteri yang tergolong grup coliform yang digunakan sebagai indikator sanitasi dari suatu produk olahan makanan dan minuman yang berasal dari hewan. Enterobacteriaceae merupakan bakteri enterik atau penghuni saluran pencernaan. Kemudian, E. coli patogen sebagai penyebab diare dikenal dengan diareagenik E. coli atau DEC. Strain APEC diketahui sebagai penyebab utama koliseptikemia pada unggas. Berdasarkan interaksinya, pada sel inang E. coli dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu non-patogen atau bakteri komensal, patogen pada saluran pencernaan seperti DEC, dan patogen di luar saluran pencernaan atau patogen ekstratestinal seperti strain APEC. Untuk morfologinya, E. coli merupakan bakteri berbentuk batang, gram-negatif, fakultatif anaerob, suhu optimum 30 derajat Celcius, tidak membentuk spora, motil dengan flagella, Petritricus, memfermentasi laktosa dan ukurannya 2-3 mikrometer dikali 0,4-0,6 mikrometer. Bakteri ini dapat ditemukan pada berbagai infeksi pada hewan dan merupakan agen primer atau sekunder dari infeksi tersebut. Lalu media selektif yang paling ideal untuk menentukan biakan E. coli adalah media EMBA, yang mana koloni E. coli pada media EMBA tumbuh membentuk koloni bulat, diameter 1-3 mm, tepi rata, berwarna hijau metalik. Warna khas hijau metalik ini disebabkan karena E. coli memfermentasi laktosa dengan sangat kuat, sehingga eosindia dan methylene blue pada permukaan koloni berpendar menjadi hijau metalik. Lalu pada media McConkey, koloni E. coli ini tumbuh berwarna merah jambu atau pink karena memfermentasi laktosa. Kemudian sifat biokimiawi pada uji IMVIC yaitu indolnya positif, methyl red positif, Fagus proscafer negatif, dan citrate negatif. Nah, kemudian kita masuk ke gejala klinis. Pada sapi meliputi demam, anoreksia, dehidrasi, anemia, dan diare. Dehidrasi pada umumnya disebabkan karena kekurangan cairan tubuh atau elektrolit yang disebabkan oleh diare. Bentuk diare biasanya profus atau encer yang melimpah. Lalu anemia pada umumnya ditandai adanya warna kusam pada mukosa mulut atau mata. Kemudian pada babi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada neonatal diare, yaitu terjadi pada babi yang baru lahir atau masih muda, atau babi yang sebelum disapi dari induknya. Kemudian yang kedua ada weaning diare, yaitu terjadi pada babi menjelang atau saat disapi dengan diare encer dan melimpah. Lalu yang ketiga ada odema diare. Pada umumnya diare ini disertai odema pada bagian perut.
Kemudian pada unggas disebut dengan koliseptikemia. Yang pertama ada koliseptikemia bentuk pernapasan, jadi E. coli patogen atau APEK masuk ke tubuh unggas melalui saluran pernapasan dan diduga bakteri menempel pada sel-sel epitel saluran pernapasan sebagai reseptor, kemudian berkembang biak. Selanjutnya, bakteri bisa menembus mukosa, masuk ke aliran darah, dan menimbulkan lesi berupa pendarahan, adanya lapisan fibrin, dan peradangan pada alat pernapasan. Kemudian yang kedua ada neonatal koliseptikemia yang dijumpai pada dog atau daily old chicken. Nah, penyakit ini menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan pertumbuhan, peradangan pada otak, sendi, mata, dan angka kematiannya mencapai 10-20%. Lalu yang ketiga ada panotalmitis, yaitu ditandai adanya pembekakan pada mata, bola mata terlihat keruh kemerahan, buram, sehingga ayam mengalami kebutaan atau yang dikenal sebagai swollen head syndrome. Lalu yang keempat ada meningitis atau bisa disebut dengan encephalitis. Kemudian yang kelima ada koligranuloma, yaitu adanya benjolan-benjolan granuloma pada sekum, duodenum, mesenterium, dan hati. Kejadian ini menimbulkan case fatality rate mencapai 75%. Lalu yang keenam ada ompalitis, yaitu peradangan pada tali pusar. Kejadian ini umumnya dijumpai pada DOC. Agen bakteri dapat menyebar melalui aliran darah atau translokasi ke tali pusar sehingga menimbulkan kematian embrio. Kemudian yang ketujuh ada selulitis, yaitu peradangan pada selaput di bawah kulit atau sekutan daerah periorbital sekitar kepala, sehingga menimbulkan pembengkakan yang dikenal dengan swollen head syndrome. Lalu yang kedelapan ada salpingitia, yaitu peradangan pada oviduct atau saluran telur. Hal ini menyebabkan produktivitas ayam turun, sehingga dapat menimbulkan kematian pada ayam dewasa. Agen bakteri diduga dapat bermigrasi melalui aliran darah dari kloaka ke oviduct atau via kantung hawa. Lalu, untuk cara penularannya, yang pertama bisa melalui pangan dan air yang terkontaminasi oleh feses infektif, kemudian tertelan oleh hospes yang dikenal dengan fecal-oral route. Lalu, yang kedua ada vertikal dan horizontal, yang mana penularan secara vertikal ini ditularkan dari induk ke anaknya. Kemudian yang ketiga ada perinhalasi, yaitu penularan penyakit melalui pernapasan. Lalu yang keempat bisa secara mekanik, yaitu agen penyakit ditularkan melalui kumbang hitam dewasa atau Alpitobius diaperanus yang berperan sebagai vektor mekanik. Lalu untuk faktor predisposisi, yaitu bisa karena sanitasi kandang yang buruk, manajemen ternak yang kurang bagus, dan juga karena kelelahan atau stres dari hewan tersebut. Kemudian untuk patogenesis, yang pertama itu bakteri masuk ke hospes, mengadakan perlekatan pada reseptor-reseptor sel hospes, kemudian berkolonisasi pada saluran pencernaan atau APEK pada saluran pernapasan. Kemudian berkembang biak, selanjutnya menginvasi sel atau jaringan, lalu memproduksi toksin yang menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan atau organ atau peradangan. Lalu yang kedua yaitu bakterimia. Jadi bakteri ini berada di dalam aliran darah sehingga dapat menginfiltrasi organ tubuh hospes. Lalu yang ketiga ada septikemia, yaitu darah hospes sudah terkontaminasi oleh bakteri, toksin, dan agregat sel-sel yang mengalami kerusakan atau peradangan. Kemudian untuk diagnosa penyakit kolibasilosis, yang pertama kita bisa mengamati gejala klinis yang khas atau patognomonik penyakit. Kolibasilosis ini dapat diketahui dengan melihat gejala klinis diare. Kemudian yang kedua, dengan melakukan nekropsi untuk mengetahui perubahan patologi atau lesi pada organ. Pada umumnya, lesi berupa pendarahan disertai adanya lapisan fibrin pada organ. Lalu yang ketiga, dengan isolasi dan identifikasi. Jadi bakteri ini dapat diisolasi dari feses maupun organ penderita. Lalu yang keempat yaitu serotyping dan diagnosa praktis seperti uji PCR. Kemudian untuk patologi anatominya, pada ayam ini ditemukan peritonitis, radang kantung udara, osteomyelitis, sinavitis, infeksi kantung kuning telur, salpingitis, ompalitis, meningitis, dan sebagainya. Lalu pada babi, organ-organ penderita mengalami pendarahan dan peradangan. Lalu untuk histopatologi, infiltrasi sel radang terutama neutrofil disertai adanya makrofag dan nekrosis. Lalu juga ditemukan produksi gas berlebih dalam usus. Dan kemudian ini merupakan contoh gambar dari lesi yang kiri ini
terdapat gas pada lambung usus, kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan gambar pendarahan pada organ trakea. Lalu cara pencegahan dan penanggulangannya yang pertama bisa dengan cara meningkatkan sanitasi kandang, lingkungan, dan manajemen ternak menjadi lebih baik, kemudian meminimalisir faktor-faktor pemicu penyakit, lalu melakukan disinfektan atau fumigasi kandang dan alat-alat kandang, kemudian biosecurity, dan juga isolasi penderita, serta dilakukan tindakan terapi dengan antibiotika, vitamin, dan elektrolit. Dan untuk kesimpulannya, jadi kolibasilosis ini merupakan penyakit yang pada umumnya menyerang saluran pencernaan hewan dan atau manusia yang disebabkan oleh bakteri E. coli patogen. Pada umumnya, kolibasilosis ini menyerang hewan muda maupun dewasa, namun sangat peka pada hewan muda atau menjelang saat hewan disapi seperti unggas, babi, sapi, dan herbivora lain. Diagnosa dapat didasarkan atas perubahan patologi anatomi yang patognomonis. Lalu untuk pengendalian penyakit, bisa dilakukan dengan penerapan program biosekuritas yang ketat dan meningkatkan manajemen ternak meliputi sanitasi kandang supaya lebih baik. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk mengerjakan case-based learning pada penyakit kolibasilosis kali ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.